Oke teman-teman, kita jumpa kembali bersama saya Mas Nu. Kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua yaitu tutorial hipnotis buat pemula, langkah demi langkah. Nah, buat Anda yang belum bisa hipnotis, tentu video ini sangat bermanfaat sehingga teman-teman nanti ketika tertarik untuk memperdalam ilmu hipnotis, mempelajari ilmu hipnotis, panduan ini sangat cocok sebagai referensi buat Anda supaya lekas bisa melakukan proses hipnotis. Terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih buat Anda yang hari ini sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis, ataupun buat Anda yang hari ini sudah membeli e-book kitab Mahir Hipnotis. Ya teman-teman, sambil kita menikmati suasana yang santai ini ya, inilah suasananya. Sambil saya ngopi, saya akan menjelaskan pelan-pelan supaya Anda tidak tegang dan santai menikmati video ini, karena jika Anda terlalu tegang, Anda akan susah untuk menerima pelajaran yang saya berikan. Izinkan dulu saya menyalakan kapaknya dulu teman-teman. Oke, kita membahas apa itu hipnosis atau hipnotis ya teman-teman. Buat Anda para pemula tentu masih kebingungan ya tentang definisi hipnotis atau hipnosis. Ada juga yang bertanya, Mas Nu, apa itu perbedaan antara hipnosis dan hipnotis? Oke, saya jelaskan ya. Hipnosis itu adalah ilmunya, kalau hipnotis itu adalah orang yang mempraktekkan ilmu hipnosis. Itu ya, itu yang tepat. Contohnya seperti piano itu alatnya, pianis itu adalah orang yang memainkan alat berupa piano. Gitar itu alatnya, gitaris orang yang memainkan gitar. Sama juga dengan hipnosis, itu adalah alatnya atau ilmunya. Hipnotis itu adalah orang yang mempraktekkan hipnosis gitu ya. Itu supaya teman-teman tidak bingung, tidak rancu yang benar mana ini, apa perbedaan hipnosis dan hipnotis. Sekarang Anda sudah mengerti. Nah, setelah Anda tahu definisi apa itu hipnosis atau hipnotis ini teman-teman, selanjutnya adalah Anda mengerti tujuan apa itu hipnosis atau hipnotis ini. Tujuan secara umum yaitu membawa seseorang memasuki kondisi mental secara fokus mendalam atau secara rileks yang mendalam. Nah, tujuan kenapa seseorang ketika dalam kondisi fokus yang mendalam atau fokus tinggi dan rileks yang sangat tinggi ini, karena disitulah sugesti Anda sangat mudah diterima. Sugesti Anda akan dilaksanakan oleh orang yang Anda hipnotis. Tujuan dari proses hipnotis. Setelahnya Anda harus juga membagi tujuan secara khusus. Apakah tujuan hipnotis Anda ini untuk melakukan hipnotis yang bersifat hiburan atau permainan, ataukah teman-teman melakukan proses hipnotis yang sifatnya adalah hipnoterapi atau terapi dengan mode atau model hipnosis. Tuh ya. Jadi Anda harus tahu tujuan Anda ini mau menghipnotis orang ini mau dibuat apa nih, untuk hiburan ya, diberikan sugesti-sugesti yang menghibur begitu, lucu-lucuan, atau Anda melakukan proses hipnoterapi, memberikan bantuan supaya orang yang Anda hipnotis ini terbebas dari masalah atau penyakit pikiran gitu ya. Ada yang namanya fobia, ketakutan terhadap sesuatu, atau masalah gangguan tidur, stres, dan kebiasaan buruk lainnya. Ini termasuk kategori proses hipnoterapi teman-teman. Selanjutnya adalah sebelum Anda mempraktekkan, ini penting saya sampaikan bahwa teman-teman harus menggunakan ilmu hipnotis ini dengan penuh tanggung jawab. Artinya Anda tidak boleh sembarangan, Anda tidak boleh serampangan, tapi Anda menggunakan dengan etika. Contohnya yang tidak diperbolehkan apa, Mas Nu? Contohnya sederhana ya, Anda mempermalukan orang yang Anda hipnotis, melukai harga dirinya ya, dengan memberikan sugesti yang intinya ini ya, hindari tentang sara, suku, ras, agama, ini kan sensitif ya. Jadi gunakan sugesti hipnotis sewajarnya saja. Yang terpenting adalah Anda bisa. Oke, itu teman-teman. Tahapan pertama tadi adalah
Anda sudah memahami atau pahami apa itu hipnosis, kemudian yang kedua adalah pelajari dasar-dasar komunikasi hipnotis ya. Ini memasuki tahapan kedua. Anda harus mempelajari dasar-dasar komunikasi di dalam hipnotis. Apa itu dasar-dasarnya? Oke, saya jelaskan. Seorang penghipnotis ketika melakukan proses hipnosis kepada suyet, ya sebutan orang yang hipnotis atau klien atau siapapun ya, pasien atau apa terserah namanya, harus menggunakan suara yang menenangkan, suara yang membuat orang ini nyaman. Yang kedua, menggunakan suara yang lembut, ya, tidak kasar gitu, tapi lembut. Dan yang terpenting adalah suara Anda ini terdengar meyakinkan di telinga atau di pendengaran orang yang Anda hipnotis. Oke, itu ketika Anda menggunakan suara. Selanjutnya adalah Anda membangun hubungan yang kuat dengan orang yang Anda hipnotis supaya terjalin koneksi hubungan yang kuat. Itu membuat Anda diterima baik oleh orang yang Anda hipnotis. Orang tersebut merasa nyaman dengan Anda. Itu ya, Anda bagaimana caranya membuat supaya orang tersebut nyaman, tercipta hubungan yang nyaman dengan Anda. Itu akan memudahkan di dalam proses hipnotis. Nah, kalau dalam istilahnya, hal ini biasa disebut dengan building report, membangun hubungan antara seorang penghipnotis dengan seorang kliennya, gitu teman-teman. Kemudian juga Anda menggunakan pola bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh orang yang Anda hipnotis. Apa itu bahasa yang mudah dipahami dan sederhana, Mas Nur? Contohnya Anda menggunakan kata-kata tenang, menggunakan kata-kata relax, menggunakan kata-kata nyaman. Itu kan termasuk kata-kata yang membuat orang ini paham. Itu bahasa sederhana. Itu ya. Jadi Anda harus memilih kata-kata yang tepat supaya orang yang Anda hipnotis ini bisa menerima dengan baik kata-kata Anda atau sugesti Anda. Langkah ketiga adalah persiapan sebelum sesi hipnotis. Ya, apa itu persiapan? Oke, kita bahas sesaat lagi. Yang pertama adalah persiapannya Anda memilih tempat yang nyaman untuk dilakukan proses hipnotis. Artinya ketika Anda melakukan proses hipnotis ini, hindarkan dari gangguan-gangguan. Misalkan kalau Anda menghipnotis untuk para pemula, ya cari tempat yang tenang, yang nyaman, yang terbebas dari gangguan. Itu sangat penting. Kemudian adalah Anda memastikan subjek Anda, klien Anda ini dalam postur yang nyaman ketika Anda melakukan proses hipnotis. Contoh yang nyaman apa? Klien Anda bisa duduk atau sambil tiduran. Ini juga sangat nyaman buat klien dibandingkan klien Anda berdiri. Ya, ini penting untuk Anda perhatikan, khusus Anda para pemula. Selanjutnya adalah Anda menanyakan tujuan yang jelas terhadap klien Anda. Tujuannya apa sih dalam proses sesi hipnotis ini? Goal apa yang ingin dicapai? Hal apa yang ingin diraih? Gitu. Contoh, misalkan klien Anda tipe orang yang tidak percaya diri, ya, supaya lebih berani tampil. Nah, itu kan tujuannya apa? Percaya diri, berani tampil. Atau tujuan yang lainnya apa? Anda gali. Jadi sebelum melakukan proses hipnotisnya, teman-teman harus tahu tujuan dia ini mau dilakukan hipnotis seperti apa, supaya tercapai teman-teman. Atau tadi misalkan saya ingin sembuh dari fobia, ya takut kecoa, takut nasi putih, buah-buahan atau hal-hal yang lainnya yang dikategorikan sebagai bentuk fobia, itu teman-teman. Kemudian kita menginjak langkah yang selanjutnya, langkah utama atau poin utama, yaitu langkah-langkah dalam melakukan proses hipnotis. Jadi poin keempat ya, langkah-langkahnya apa? Ada beberapa langkah yang ketika Anda melakukan proses hipnotis. Yang pertama,
teman-teman melakukan yang namanya induksi atau memasuki kondisi hipnosis. Induksi itu artinya orang sudah masuk dalam kondisi terhipnotis, itu namanya induksi. Prosedurnya bagaimana untuk melakukan induksi ini, Mas Nuk? Oke, yang pertama teman-teman ya, lakukan yang namanya relaksasi fisik. Bayangkan klien Anda ini dalam kondisi duduk, maka Anda katakan supaya dia duduknya sangat nyaman. Kalau perlu bersandar, bersandar. Intinya buat dia senyaman, serileks mungkin. Oke, supaya terjadi relaksasi fisik. Anda bisa tambahkan, Anda ajarkan kepada klien Anda untuk tarik nafas dari hidung, buang mulut pelan-pelan selama beberapa kali supaya terjadi gelombang relaksasi di fisiknya. Anda bisa tambahkan sambil klien Anda menarik nafas, membuang nafas, katakan kepada klien Anda, seiring hembusan nafas yang Anda keluarkan, otomatis terjadi relaksasi yang mendalam, mulai dari ubun-ubun Anda, nanti turun menyebar sampai ke ujung kaki Anda. Seluruh tubuh Anda perlahan-lahan mengalami relaksasi yang mendalam, dan seluruh otot-otot Anda mulai kendor dengan sendirinya. Itu contohnya, teman-teman. Jadi pada poinnya adalah Anda mengajak klien Anda ini untuk meredakan ketegangan di seluruh fisiknya, mulai dari kepala, ya, leher, bahu, punggung, perut, ya, kedua tangan, kedua paha sampai ujung kaki. Itu ya. Setelahnya teman-teman, fokuskan klien Anda ini kepada suara Anda atau objek tertentu. Itu ya. Kalau kepada suara bagaimana? Ya, suruh klien Anda untuk memejamkan mata, kemudian katakan, oke, Anda hanya mendengarkan suara saya, suara selain saya Anda abaikan, dan suara saya akan membuat Anda lebih fokus untuk menuruti semua kata-kata saya. Itu ketika Anda menggunakan nada suara, atau Anda juga bisa menggunakan alat peraga. Kalau zaman dulu ada yang namanya pendulum itu ya, kayak bandul jam itu ya. Sambil klien Anda disuruh untuk memperhatikan, fokus pada bandul tersebut, Anda katakan perlahan-lahan ketika Anda melihat bandul ini bergerak, ya, semakin lambat bandul ini bergerak, mata Anda akan terasa sangat berat dan semakin berat. Hingga ketika Anda sudah tidak kuat lagi menahannya, silahkan tutup mata Anda dan masuki kondisi tidur yang nyaman, yang nyenyak. Itu contoh yang sederhana. Oke, setelah klien Anda ini memasuki kondisi rileks ya, kondisi alam bawah sadar di awal, ya ini kan baru masuk kondisi trance atau masuk kondisi gelombang hipnotis di awal, Anda lakukan proses selanjutnya. Apa itu? Yaitu proses deepening. Apa itu deepening, Mas Nuk? Yaitu proses pendalaman. Yaitu klien Anda memasuki kondisi hipnotis secara mendalam, masuk kondisi alam bawah sadarnya jauh lebih dalam lagi. Oke, kita akan bahas sesaat lagi. Contoh pendalaman yang paling umum yang digunakan oleh para penghipnotis ini, ya, yang paling sederhana adalah melakukan hitungan. Nah, biasanya menggunakan hitungan mundur, teman-teman. Contoh, Anda bisa menggunakan angka mulai dari angka 20 sampai angka ke 1. Katakan kepada klien Anda seperti ini. Oke, sambil Anda menutup mata, Anda tetap fokus dengan suara saya. Sesaat lagi saya akan menghitung mundur dari angka 20 sampai angka ke 1. Setiap angka yang saya hitung akan membawa Anda memasuki kondisi relaksasi 100 kali lipat lebih rileks dari sekarang. Itu contohnya. Kalau Anda mengerti, coba berikan tanda anggukan kepala. Jika klien Anda sudah melakukan kepala, itu tandanya dia paham. Barulah teman-teman melakukan proses hitungannya pelan-pelan. 20, 19, 18, dan seterusnya sampai angka 1. Kemudian Anda lihat perubahan yang terjadi pada klien Anda. Jika klien Anda ini secara fisik ya, dia tidurnya terlihat sangat pulas, sangat nyenyak, ya, ditandai dengan biasanya kepalanya sudah mulai lemes ya, lehernya sudah mulai lemes, dia akan nunduk ke bawah atau
ketika Anda angkat tangannya ini sangat lemas, sangat rileks, itu salah satu tanda bahwa klien Anda sudah memasuki kondisi deepening, kondisi tidur hipnotis yang sangat dalam. Oke. Nah, disinilah sebenarnya kekuatan sugesti ini sangat kuat diterima ketika seseorang dalam kondisi trance yang dalam atau masuk kondisi pikiran alam bawah sadar yang dalam. Baru Anda berikan sugesti utama. Nah, contoh tadi misalkan Anda ingin memberikan sugesti kepada klien Anda supaya dia percaya diri, yang awalnya penakut, peragu, tidak percaya diri, Anda boleh memberikan sugesti utamanya. Katakan contohnya seperti ini, mulai sekarang Anda akan menjadi orang yang sangat percaya diri, menjadi pribadi yang pemberani, penuh keyakinan, sehingga setiap langkah yang Anda lakukan di dalam kehidupan Anda semakin membawa Anda menjadi seorang yang tangguh, seorang yang penuh beranian. Yang itu yang Anda sampaikan. Jika posisi klien tadi dari awal, ya masih ingat kan, di awal kan tujuannya apa? Ingin menjadi orang yang percaya diri, pemberani. Atau ketika Anda melakukan proses hipnoterapi, Anda juga bisa melakukannya. Sekarang bayangkan, misalkan dia takut dengan binatang tertentu, ya, takut kecoa lah, dia sangat histeris dengan kecoa gitu. Anda katakan seperti ini. Oke, sekarang lihat jelas di pikiran Anda, binatang kecoa ini ada di depan Anda. Apa perasaan Anda? Begitu ya. Anda tanya, dia takut gitu. Sekarang kalau dari angka 1 sampai 10, 10 itu paling takut, di angka berapa Anda sekarang? Gitu. Ketika menjawab 10, Anda turunkan pelan-pelan, ya. Anda turunkan pelan-pelan ketakutannya, sehingga sampai di angka 1 dia sudah biasa atau nyaman. Kurang lebihnya seperti itu ya. Anda bisa menggunakan bahasa Anda sendiri. Tadi tujuannya itu ya, Anda menurunkan ketakutan sehingga bisa menetralisir. Dan Anda bisa tambahkan sugesti positif supaya orang ini menjadi orang yang pemberani, gitu ya, terbebas dari ketakutan atau fobia. Nah, ini berlaku juga misalkan orang tersebut dalam kondisi cemas yang tinggi, kekhawatiran, ya, atau trauma. Nah, untuk proses hipnoterapi tentu berbeda dengan proses pemberian sugesti untuk hiburan. Kalau hiburan ini kan tidak dibuat permanen, tapi hanya sementara ya. Contoh, Anda mengajak suyat Anda menghilangkan namanya, menghilangkan angka, ini kan tidak selamanya, tapi untuk sementara. Tapi untuk proses hipnoterapi tentu berbeda, maka pendekatannya berbeda. Oke, lebih detailnya teman-teman bisa langsung belajar dengan saya. Nanti Anda bisa mendaftar di kelas pelatihan, nomor WA saya berikan di sini ya, atau Anda bisa membeli e-book saya, Kitab Hipnotis, supaya detail, supaya lebih tahu langkah-langkah pastinya, tidak boleh sembarangan. Kemudian yang kelima adalah atau proses terakhir, yaitu mengakhiri sesi hipnosis atau hipnotis. Nah, apa yang Anda lakukan di dalam proses mengakhiri sesi hipnotis ini? Oke, secara bahasa umum dikenal dengan namanya terminasi, yaitu membawa klien Anda kembali ke kesadaran normal sebelum Anda lakukan proses hipnotis, ya. Nah, biasanya ini sangat mudah ya, yaitu Anda cukup melakukan hitungan mundur pada klien Anda. Anda katakan seperti ini, saya akan menghitung mundur dari angka 5 sampai angka ke 1. Setiap angka yang akan saya hitung akan membawa kesadaran Anda semakin naik, dan tepat pada hitungan ke 1 Anda sudah kembali bersama saya. Anda bisa bangun lagi bersama saya dalam kondisi yang semakin sehat, semakin bugar, semakin percaya diri. Oke, lalu Anda lakukan hitungannya pelan-pelan, 5, 4, 3, 2, 1, dan silakan bangun, buka mata, dan proses hipnotis Anda selesai, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu contoh sederhana
tahapan-tahapan buat Anda yang ingin belajar hipnotis, khususnya buat Anda para pemula. Tentu saja supaya Anda lancar mempraktekkan hipnotis, Anda harus mendalami teorinya, teman-teman. Itu wajib, itu mutlak. Salah satu cara mendalami teori, teman-teman bisa membeli atau memiliki e-book saya, e-book kita Mahir Hipnotis. Itu sangat lengkap sekali, saya tuliskan panduan ya, panduannya mulai 0 sampai nanti Anda pintar mahir mempraktekkan hipnotis. Tahu kalau Anda ingin lebih percaya diri lagi, Anda mendapatkan bimbingan dari saya, teman-teman tadi bisa mendaftar di kelas privat. Nanti saya ajarkan, saya bimbing sampai Anda benar-benar bisa dan mahir menghipnotis siapapun sesuai dengan tujuan Anda. Oke, semoga bermanfaat ya buat Anda. Salam sehat buat keluarga Anda semuanya. Sampai ketemu di kelas pelatihan saya. Salam hormat dari saya Mas Nuk Sunestem. Bye bye. Salam fitness.